Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Shadaqallahul adzim. Alayah. Sahabat-sahabatku sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua. Saking banyaknya kenikmatan-kenikmatan itu tidak pernah bisa kita hitung. Terutama nikmat iman dan Islam. Sehingga kita masih dapat melaksanakan puasa Ramadan di 10 hari terakhir bulan Ramadan kali ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Kedua kalinya, selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan, semoga tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga karena wasilah perantara syafaat solawat tadi menjadikan kita mendapatkan syafaat kelak di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Ketiga kalinya, sahabat-sahabat, saya di sini ingin membawakan kultum dengan tema ukhuwah Islamiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Itu tadi tafsir atau arti dari surat Al-Hujurat ayat 13. Bahwasanya Allah menciptakan manusia itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Allah menciptakan manusia berbeda-beda agar tujuannya adalah untuk saling mengenal. Selaras dengan makna ukhuwah yang artinya adalah persaudaraan. Perbedaan bukan untuk saling menjatuhkan, bukan untuk saling terpecah belah. Perbedaan adalah untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menyatakan bahwasanya ukhuwah itu terbagi menjadi 3 atau dikenal dengan trilogi ukhuwah. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah, yang kedua adalah ukhuwah watoniyah, dan yang ketiga adalah ukhuwah insaniyah. Ukhuwah yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah yaitu konsep persaudaraan sesama muslim. Konsep ini dalam kehidupan merupakan modal untuk melaksanakan pergaulan, terutama pergaulan sosial antar sama umat muslim. Dengan modal ini, maka perbedaan-perbedaan yang tidak prinsip antar umat Islam tidak perlu menjadi perpecahan. Prinsip ukhuwah Islamiyah ini menjadikan hubungan antar sesama umat Islam menjadi harmonis dan mampu menjadi sebuah kekuatan besar untuk bersama-sama membumikan nilai-nilai Islam. Ukhuwah Islamiyah menjadi sebuah ikatan, tidak saja secara emosional, namun juga secara spiritual.
Yang kedua adalah ukhuwah watoniyah. Dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsep ini merupakan modal dasar untuk melaksanakan pergaulan sosial dan dialog dengan berbagai komponen bangsa, terutama bangsa Indonesia, yang tentu saja tidak terbatas pada satu agama semata. Namun yang lebih dari itu, ukhuwah watoniyah adalah sebuah komitmen persaudaraan antar seluruh masyarakat yang terdiri dari bermacam-macam agama, suku, bahasa, dan budaya. Bangunan ukhuwah watoniyah tidak boleh tidak. Harus menjadi sebuah prinsip bersama dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai dan saling menghargai satu sama lain. Hubbul waton minal iman. Mencintai tanah air adalah sebagian daripada iman. Ukhuwah yang ketiga adalah ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah. Maksud dari konsep ukhuwah yang ketiga ini adalah sebuah prinsip yang ditandai bahwa sama manusia adalah bersaudara karena berasal dari ayah dan ibu yang satu, yakni Nabi Adam dan Ibu Hawa. Hubungan persaudaraan ini merupakan kunci dari kehidupan bermasyarakat kita. Rasa persaudaraan tak terlepas dari status agama, suku, bangsa, ataupun sekat geografis saja. Karena nilai utama dari persaudaraan ini adalah kemanusiaan. Hal ini mengingatkan kembali pada sahabat Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwa dia yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudara dalam kemanusiaan. Artinya bahwa kemanusiaan adalah nilai tertinggi dalam posisinya sebagai manusia. Ukhuwah yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah ukhuwah Islamiyah. Islam yang memberikan petunjuk kepada umat manusia sebagaimana menjalani kehidupan dengan benar. Ajaran Islam menuntun manusia untuk mencapai kebahagiaan yang di dalamnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Salah satu aspek penting yang membentuk kebahagiaan hidup adalah kemampuan membina hubungan yang baik dengan sesama muslim. Islam memberikan pentingnya membangun ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar sesama muslim. Ukhuwah Islamiyah diibaratkan seperti satu bangunan yang kokoh, di mana setiap muslim saling menguatkan dan mendukung satu sama lain. Dengan menjalin hubungan yang baik, umat Islam dapat saling membantu dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hal agama, sosial, maupun ekonomi. Ukhuwah Islamiyah didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang kepada sesama muslim. Rasa cinta ini diwujudkan dengan saling menghormati, menghargai, dan membantu satu sama lain. Ukhuwah Islamiyah harus tertanam pada diri setiap muslim. Membina hubungan yang baik dengan sesama muslim merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam surat Al-Imran ayat 103, Allah berfirman mengingatkan tentang pentingnya bersatu dan kompak dalam kehidupan sosial. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tatafarraqu. Yang artinya, berpeganglah kamu semuanya pada tali agama Allah. Janganlah kamu tercerai-berai. Quran Surat Al-Imran ayat 103. Ayat ini menyeru kaum muslimin untuk berpegang teguh pada tali Allah yang ditafsirkan sebagai bersatu dan senantiasa kompak dalam urusan sosial kemasyarakatan atau urusan agama Islam. Tali ini menjadikan ikatan yang menyatukan umat muslim sehingga mereka tidak terpecah belah oleh perselisihan.
Ayat ini mengingatkan kembali betapa besar nikmat Allah yang telah diberikan kepada umat Islam. Sebelumnya mereka hidup dalam permusuhan dan saling berperang. Namun Allah Subhanahu wa taala mempersatukan hati mereka dan menjadikan mereka bersaudara. Ini merupakan nikmat yang besar karena perpecahan hanya akan membawa umat Islam kepada kehancuran. Dengan menekankan kepada nikmat persaudaraan yang diperoleh dari persatuan, Allah Subhanahu wa taala mengajak kaum muslimin untuk saling tolong menolong satu dengan yang lain. Quran surat Ali Imran ayat 103 tadi memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi umat Islam sebelum dan setelah mendapatkan hidayah. Ini menjadi pelajaran berharga bahwa perpecahan hanya akan mendatangkan keburukan, sementara persatuan menjadi jalan menuju kebaikan dan keberkahan. Karena itu, ayat ini menjadikan landasan penting dalam menjaga persatuan umat Islam. Dengan bersatu dan menjaga kekompakan, umat Islam akan menjadi kuat dan kokoh. Sebaliknya, perpecahan akan melemahkan mereka dan membuat mereka rentan terhadap berbagai ancaman. Dengan memahami pesan yang terkandung dalam Quran surat Al-Imran ayat 103 tadi, umat Islam diharapkan menjadi senantiasa menjaga ukhuwah, terutama ukhuwah Islamiyah, dan menjauhi segala bentuk perpecahan. Di sisi lain, Rasulullah SAW juga bersabda mengingatkan kaum muslim untuk senantiasa bersatu dan tidak bercerai-berai, terlebih agar tidak sampai berkonflik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW mengingatkan bahwa termasuk tanda keimanan seseorang ialah ia yang mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. La yuhibbu ahadukum hatta yuhibbu akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yang artinya, tidak beriman seseorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Membina hubungan baik dengan sesama muslim membawa banyak manfaat. Ukhuwah Islamiyah dapat memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ukhuwah Islamiyah juga dapat meringankan beban dan kesulitan hidup. Selain itu, ukhuwah Islamiyah dapat menciptakan suasana yang damai dan harmonis dalam masyarakat. Terdapat banyak cara untuk menjalin ukhuwah Islamiyah. Kita dapat memulai dengan menjalin hubungan yang baik dengan tetangga kita, keluarga, dan teman-teman sesama muslim. Kita juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan dan sosial bersama-sama dengan saling mengenal dan memahami satu sama lain. Ukhuwah Islamiyah dapat terjalin dengan kokoh asal kita saling bahu-membahu sesama muslim. Mari kita memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk mempererat tali persaudaraan antar sesama umat Islam. Dengan ukhuwah Islamiyah, umat Islam dapat menjadi umat yang kuat dan bersatu padu. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga kultum yang singkat ini dapat memberikan keberkahan, khususnya kepada saya pribadi dan umumnya kepada kita semua. Keberkahan adalah ziyadatul nikmah wal khair, yaitu bertambahnya kenikmatan dan kebaikan. Semoga ini menjadi keberkahan bagi kita semua. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.